Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di Bandar Udara Cilikriwut yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Hari ini kita akan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim PKM UNESA yang nantinya akan kita selenggarakan bersama dengan guru-guru yang ada di Palangkaraya. Nah, bagaimana keseruan dan aktivitas kami dalam ber-PKM ini? Ikuti terus perjalanan kami sampai habis. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi PKM, yaitu di SD Muhammadiyah Pahandut, Palangkaraya. Di tempat ini nanti kita akan menyelenggarakan program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Negeri Surabaya dengan KKG Palangkaraya. Oke, bagaimana kita akan melakukan PKM? Ikuti terus video ini ya. Bapak Ibu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelatihan pengembangan gamifikasi pembelajaran untuk penguatan kegotong-royongan, kolaborasi SD di Gugus di Kompel Gugus 4 ini saya buka dengan resmi. Penyerahan kedua akan diserahkan oleh tim APP UNESA kepada Bapak Ormas Pembina Ibu Semar Kota Palangkaraya. Selanjutnya adalah foto bersama. Selanjutnya mohon untuk Bapak Hardelis, kemudian Ibu Vina dan Ibu Rilis, Bu Sandra dan tim untuk foto bersama. Apakah pelatihan dari UNESA menarik? Iya. Apakah Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan UNESA? Iya. Karena sesuai dengan Bapak Ibu kita tidak akan kolaborasi. Ini Bapak Ibu, nanti aktivitas kita adalah Bapak Ibu akan merancang ya permainan yang dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Yang itu 1, 2, 3. Digawa apa sih bener?
Tulis Bu, langsung tulis kalimat Bu. Bolehnya merem. Ini materi yang panjang. Bisa Apa ini? Ah, Jambu Citra. jambu monyet. Jambu monyet. Kalau jambu monyet posisinya Sudah diambil. Silahkan dibaca dulu hasil kalimatnya dan ditunjukkan buahnya. Dari kelompok kami itu pertama saya sendiri mendapatkan buah jagung, buah paprika, kemudian buah oni jambu. Nah kemudian kami gabung menjadi satu kalimat, buah jagung, paprika dan jambu. Ya. Masing-masing memiliki banyak manfaat. Buah jagung untuk bahan baku pembuatan gula bagi penyakit diabetes. Paprika digunakan pelengkap masakan, jambu banyak mengandung kadar air. Ayo kita mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Memang sedikit curhat ya. Dekat-dekat ke penyakit kalau udah usia segitu. Akan membacakan hasil dari pemecatan. Tadi saya mendapatkan buah jambu air. Jadi saya membuat kalimat ibu memetik jambu air di kebun belakang rumah. Yang kedua, Ibu Lucy mendapatkan sayur paprika. Membuat kalimat kakak memasak sayur paprika yang dipetik dari kebun. Yang ketiga, Ibu Reni mendapatkan bawang putih. Membuat kalimat bawang putih membuat masakan menjadi sedap. Akhirnya kami membuat paragraf, Pak. Hari Minggu, Ibu dan Kakak berencana memetik jambu air dan paprika dan bawang putih di kebun belakang rumah. Kasih. Nanti masaknya di kampung lauk ya. Praktis. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk kedua kelompok. Sebenarnya Bapak Ibu dalam aktivitas tadi itu bisa Bapak Ibu tentukan bentuk kalimatnya. Apakah bersumber kepada kalimat SVOK ataukah kalimat ajakan, seruan atau hal yang lainnya. Gamifikasi itu berbeda dengan game, ya. Kalau game berarti sintaksnya ya hanya game, ya. Meskipun beberapa game itu juga ada edukasinya, tapi kalau dia didesain untuk game ya berarti dia game atau permainan. Nah supaya gasing tadi atau baloko tadi itu bisa menjadi gamifikasi dalam pembelajaran maka harus dimasukkan konten pembelajaran. Nah di sini Bapak Ibu, sebelum tadi kan yang dipraktekkan itu sudah matang sebenarnya. Jadi ada gamenya, ada materi yang diberikan dan ada evaluasi benar salahnya siapa yang menang dan seterusnya ya tadi. Nah di sini langkah-langkah pengembangan gamifikasi ini selanjutnya Mas, kita kaitkan dengan dimensi bergotong royong. Ini ada pada profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada banyak dimensi, ada 6 dimensi, tapi yang kita akan peragakan, akan kita latihkan itu ada dimensi yang bergotong royong Bapak Ibu. Untuk dimensi-dimensi yang lain tuh bisa, nanti Bapak Ibu tinggal diubah aja dimensi yang dipakai seperti apa. Nah, karena ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, maka setelah kita nanti membuat desain gamifikasi yang telah jadi, itu Bapak Ibu bisa menerapkan dalam pembelajaran boleh, ya. Di luar pembelajaran juga boleh. Jadi totalnya ada 8 kelompok ya Bapak Ibu ya. Diingat-ingat wajahnya ya. Saya lihat katanya tadi komunitas belajar kok ada yang kenal saya itu heran ya. Sekarang saya dekatkan Bapak Ibu dengan
satu komunitas gugusnya. Oke, jangan curhat dulu, kita materi dulu, setelah materi boleh curhat. Kita masuk ke ruangan dulu Bapak Ibu. Ada dua jenis benda yang berbeda. Mungkin satunya buah punya sayur, yang buah punya alat yang lain. Dan nanti hanya ada dua benda saja yang diperbolehkan untuk diambil untuk diberikan sama yang lainnya. Ambil, oke, silakan bisa ke benda saja. Ada dua benda. Kami kelompok buah stroberi. Kami kelompok buah stroberi. Kami ada di sini belajar kami kreasi. Di sini kami belajar senang hati. Oke. Belajar aktif, harmonis, dengan riang, beranda. Namanya melatih, siap berkolaborasi dan berinovasi. Kelompok melatih, yes, yes, yes. Oke gas, kami mulai kreatif. Oke gas, mulai kreatif. Yes, yes, yes. Dari asing, pintar-pintar orangnya. Kelompok yang ketiga, kelompok tiga namanya. Kelompok tiga, baik. Kelompok paling hebat, ada di kelompok 7. Rajin ceria, rajin ceria, pantang menyerah, Lagi ini misal 15 anu. Ya 15 kan satu kelompok. Oke, jika tidak dipilih maka bisa diulang. Kami dari kelompok stroberi, Pak. Kelompok stroberi. Oke. Tadi benda yang diambil apa? Ada puzzle ini pipa sambung, kemudian ada makanan. Kami Puzzle, mainan pipa sambung dan makanan. Membuat permainan dengan nama apa, Bu? dengan nama permainan bilangan puzzle angka. Oke, permainan bilangan puzzle angka. Oke, silakan dijelaskan apa itu permainan bilangan puzzle angka. Jadi di sini kami ada dua permainan ya Pak. Kami ada di fase A dengan elemen yang kerjasama. Jadi anak-anak nanti untuk yang awalnya nanti kami pendahuluan dulu dan sebagainya. Kemudian di intinya kami menyanyikan lagu dulu. Ya bisa dicek lagunya. Oke, lagunya lagu apa? Lagu tentang angka. Tentang angka. Boleh dipraktekkan? Boleh dipraktekkan, boleh. Silakan. Oke, ada vokalis di sini ternyata ya. Aktif Palangkaraya. Mungkin banyak yang sudah tahu, saya juga belajar dari komunitas saya itu Beca lagunya. Karena kami mengenai tentang angka, jadi kita bernyanyi tentang angka 1 sampai 10. Oke. Baik. Saya mulai. Angka 1 seperti tubuh, angka 2 seperti bebek, angka 3 telinga monyet, angka 4 kursi terbalik, 5 mulut menganga, 6 perut di buku, 7 tongkat kakekku, 8 kacamataku, 9 6 terbalik, 10 1 dan 0. Itulah angka-angka yang ku tahu.
pengangguran kok 36. Oke, bagaimana nama permainannya? Yang permainannya adalah anak-anak disuruh menyusun tabel dulu Pak. Setelah itu, setelah tersusun kami sampai 4 dulu, tabelnya tersedia. Kemudian anak-anak berbaris bisa dilakukan salah satu. Menyusun pipa itu membentuk angka. Ya, membentuk angka. Kemudian anak-anak berbaris ke depan, gurunya. Kemudian gurunya menanyakan mau makanan apa. Minat. Anak-anak disuruh memilih. Ini satu, sisnya satu. Kalau anaknya menyebutkan berapa jumlahnya, kemudian disuruh melihat di sebelahnya angka berapa yang sesuai dengan jumlahnya tadi. Bantu gurunya. Ya benar sekali. Luar biasa. Jadi ini nanti dikaitkan dengan mata pelajaran matematika. Oke, atau bisa numerasi. Pembelajaran sesuai dengan kesukaan anak saya ini. Yang pertama kita definisi gotong royong, untuk elemen kita kolaborasi, kemudian elemen koordinasi sosial. Jadi untuk fase C bisa digunakan untuk 5 dan 6. Untuk mata pelajaran kita mengambil matematika. Matematika bisa, IPA bisa. Lalu untuk nama permainannya kata perpaduan dari dua kombinasi, maka kita kasih permainan monopoli transportation. Jadi Monopoli transportation. ada dulu sedikit Pak maksudnya. Transportation. Transport. Ini hanya orang apa susah bahasa Bisa dibantu Pak. Oke, untuk langkah bermainnya sama seperti kita main monopoli, pemilihan peserta, pembagian uang, dan kemudian siapa yang main duluan. Nah, di dalam konsep permainannya nanti di situ ada hitung-hitungan dengan ada properti yang harus dibeli dengan uang modal yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi mereka mempunyai kartu kesempatan, bukan kartu hak milik. Nah, di sini anak-anak itu dituntut untuk berstrategi supaya nanti tidak bangkrut ya atau uangnya habis permainan berhenti. Kemudian hati-hati karena di situ ada papan pajak, papan denda sama papan penjara. Nah, untuk di sini anak-anak lebih banyak untuk berpikir cepat ya, pikir host high order. Jadi harus berpikir cepat karena mereka itu harus bisa ya kalau bahasa orang itu investasi. Jadi harus mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Tapi juga itu sesuai dengan kemampuan tangan. Kalau tangannya hobi, dapat kartu uangnya hobi terus. Oke, untuk dari kesimpulan permainan tersebut, pertama kesimpulannya peserta didik dapat memahami konsep ekonomi sederhana dan permainan perjutaan. Kalau kemudian untuk kesimpulan secara keseluruhan, untuk metode permainan ini tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan badan siswa, tetapi juga untuk tapi juga memungkinkan untuk memahami dan meningkatkan konsep-konsep yang rumit melalui pengalaman langsung dalam permainan. Itu saja, Pak. Terima kasih.
Oke teman-teman, itu tadi adalah kegiatan kami tim PKM dari UNESA yang telah menyelenggarakan PKM kami di Palangkaraya. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di video-video kami yang lain ya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke ya, hari ini kita jalan-jalan di sekitar Palangkaraya. Kita sekarang berada di area sungai. Kita di area sungai dan kita akan mencoba untuk susur sungai. Tapi biasanya itu jebak ikan. Ya, gimana teman-teman, tertarik dengan susur sungai yang ada di Palangkaraya ini, Kalimantan Tengah? Kalian bisa datang ke sini untuk menikmati keindahan sungai